Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita sebagai perenungan kita pada malam ini, yaitu terambil dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-38. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan membaca secara responsoria, dan Bapak Ibu akan membaca ayat yang ke-27 dan saya akan membaca ayat yang ke-26 dan seterusnya. Dengan judul perikop di sana, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau telah beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Allah, anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuannya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bersama-sama, kata Maria, "Sesungguhnya aku adalah hambamu Tuhan. Jadilah padaku seluruh perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dikatakanlah berbaikat kita yang mendengarkan firman-Nya dan melakukan dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tentunya hari-hari yang sudah kita lalui dan dalam persiapan-persiapan kita menyambut Natal, tentunya pasti ada sukacita dan ada rasa damai sejahtera yang terus kita rasakan dalam hidup kita. Karena otomatis setiap orang yang mungkin mempersiapkan untuk merayakan Natal, otomatis dia akan mempersiapkan dengan segala apapun yang mungkin dalam keluarganya, bahkan setiap individu lepas pribadi juga pastinya kita menyambut dengan segala sukacita dalam mempersiapkan diri kita. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman ini dengan tema Tuhanlah sumber damai sejahtera. Tuhanlah sumber damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita Yesus Kristus, tentunya puji syukur jika malam hari ini kita bisa bersekutu bersama untuk mengucap syukur dan merenungkan kasih Allah yang telah datang menjadi juru selamat melalui kehidupan kita. Dan otomatis kita dapat melihat bahwa kita bersyukur bahwa Allah peduli atas setiap kehidupan kita. Bahkan kita tahu bahwa Allah juga peduli atas hidup manusia sekarang dan masa yang akan datang. Yaitu kita bersyukur bahwa Allah menyatakan karya keselamatannya kepada kita semua yang mengasihi Tuhan. Sehingga kita ada sampai di mana kita ada sampai saat ini. Dan apabila kita melihat dalam konteks firman Tuhan kita pada malam hari ini,
Di sini kita melihat bahwa ada satu kota Nazaret. Ini adalah desa kecil yang di Galilea, tempat di mana Maria menerima pesan dari malaikat dan tempat Yesus bertumbuh menjadi besar selama 30 tahun. Dan ada anggapan bahwa tidak ada sesuatu yang akan bertumbuh besar atau sesuatu yang baik datang dari wilayah Galilea. Dan tentunya itu dapat kita melihat di dalam Yohanes 1 ayat 46. Di sana ada anggapan bahwa tidak akan sesuatu yang baik atau datang dari wilayah Galilea. Bahkan Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa, atau bahkan Tuhan Yesus juga pada saat itu di kota Nazaret sendiri ia ditolak oleh tentunya dapat kita melihat bahwa ia ditolaknya, Yesus juga sendiri ditolak di daerahnya sendiri. Dan karena ketidakpercayaan mereka orang-orang Nazaret pada saat itu, sehingga mereka menolak dan akhirnya tidak banyak mujizat yang terjadi di kota atau di kota Nazaret pada saat itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, justru di desa Nazaret itu malaikat Tuhan datang dengan utusan Allah yang Maha Kuasa, yang akhirnya ditugaskan menyampaikan pesan surgawi kepada, tentunya kita dapat melihat bahwa menyampaikan pesan surgawi kepada Maria, yaitu tentunya Allah mengasihi manusia, dan karena kasihnya yang besar untuk menjadi manusia, untuk menembus manusia yang berdosa, sehingga ia menyelamatkan manusia dari kutuk dosa dan kebinasaan kekal. Sehingga kepercayaan kita lah kepada Allah yang Maha Kuasa bukan hanya tertuju kepada firman-Nya, tetapi yang memandu pola hidup kita setiap hari, memandu setiap kehidupan kita untuk kita berinteraksi dengan sesama. Tentunya di mana di situ kita dilihat bagaimana kita sebagai orang-orang percaya yang terus kita diperbarui menjadi manusia yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya percaya kita kepada Allah juga termasuk bagaimana seseorang membelah dirinya untuk mengerti maksud Tuhan dan memberi hidupnya untuk terlibat di dalam rencana Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya apabila kita melihat Maria yang saat itu ia takut, ia terkejut pada saat ada malaikat datang kepadanya dan berkata bahwa salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Dia begitu terkejut ketika mendengar dan menerima pesan surgawi. Akhirnya dapat kita melihat bahwa Maria mengatakan bahwa bagaimana hal itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Karena aku belum bersuami. Tentunya dapat kita melihat bahwa Maria juga ia merasa takut. Tetapi dapat kita melihat bahwa apakah ada cara lain seorang wanita dapat hamil selain dengan proses biologis suami dan istri? Tentunya cara manusia ataukah cara Tuhan? Tentunya dapat kita melihat bahwa cara Tuhanlah yang tentunya kita dapat bahkan tidak percaya, bahkan meragukan, ataukah kita juga takut ketika ada pesan surga yang datang kepada kita, menjadi yang dipakai oleh Tuhan, menyatakan rencana Tuhan yang besar di dalam dunia ini. Dan dalam hal ini dapat kita mengerti bahwa peristiwa Natal merupakan karya Allah bagi manusia, karya penyelamatan Allah bagi manusia sebagai, dan Allah berkehendak hidup manusia itu diselamatkan. Dan sehingga malaikat menjelaskan bagaimana kelahiran Yesus terjadi, yaitu Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang akan terus
Maha Tinggi akan menjadi menaungi Maria, dan akhirnya ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang sulung. Itulah yang dapat kita melihat bahwa tentunya bukan perkara yang baru, tetapi sudah terjadi pada Elisabet juga. Ia sudah tua dan sudah mandul, tetapi ia juga dipakai oleh Tuhan, dipakai Allah untuk menyatakan rencananya, yaitu ia juga mengandung dan juga melahirkan. Tentunya ini suatu cara atau penyertaan yang luar biasa, rencana Tuhan yang besar yang dikerjakan oleh Allah kepada Maria dan juga Elisabet pada saat itu. Dan penyampaian malaikat merupakan kehendak Allah yang hanya dapat disikapi dengan iman. Apabila pada saat itu Maria dia tidak yakin dan akhirnya ia bisa mengatakan bahwa saya, dan saat itu dia akan menyatakan dia takut dan dia bagaimana mungkin hal itu terjadi. Dan apabila saat itu ia menolak dan tidak menerima pesan surgawi yang akhirnya dipakai Allah untuk menjadi membawa suatu dan akhirnya mengandung dan melahirkan seorang anak, tentunya dapat kita melihat bahwa ini adalah suatu tugas atau ini adalah suatu sikap iman yang sungguh-sungguh dari Maria, di mana ia menerima penyampaian malaikat di dalam ketika ia mendengar pesan surgawi itu. Ia menerimanya dengan iman, ia menyikapi dengan iman, dalam percaya yang penuh dan tidak ada keraguan. Dan Maria mengimani bahwa apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan sesungguhnya adalah tentunya dapat kita melihat bahwa apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan sesungguhnya itu adalah Maria mengatakan bahwa ini adalah hambaku, hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataannya. Aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Itu di ayat yang ke-38 yang kita bisa melihat di sana bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya Maria memberi diri untuk melayani lewat hidupnya. Maria tidak ragu dengan firman Tuhan yang didengar dan diterimanya. Tidak ada konflik batin, bahkan tidak ada peperangan rohani. Mau atau tidak, tentunya Maria siap menjadi hambanya. Itulah yang kita lihat di dalam kehidupan Maria ketika ia menerima pesan surgawi dari Allah untuk dinyatakan melaluinya dan akhirnya mengandung dan melahirkan seorang anak yang sulung. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di malam Natal ini tentunya kita yang menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Tentunya dengan berbagai masalah pergumulan yang baru terselesaikan dalam kehidupan kita, bahkan dalam rumah tangga kita, bahkan duka yang mendalam karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi selama 1 tahun yang kita sudah lewati, bahkan doa yang belum dijawab oleh Tuhan dalam segala rencana yang kita sudah gumulkan selama ini. Tentunya dapat kita melihat bahwa kiranya di malam Natal ini kita rayakan, ini terus menipukan iman kita, ini terus membangun pengharapan kita bahwa kasih Allah itu tetap ada dan tidak berubah sampai sekarang. Karena kita tahu bahwa ketika kita sebagai anak-anaknya, tentunya dapat kita melihat bahwa apapun yang kita gumulkan hari-hari ini, tentunya ada rencana atau rancangan Tuhan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Dan Allah yang menyelamatkan manusia, yang sebenarnya kemuliaan manusia itu hanya seperti rumput dan seperti uap, dan sebentar saja akan hilang. Tetapi Allah tidak menghendaki untuk seorang pun itu dapat binasa. Sehingga karena kita sebagai anak-anaknya, dan bukan karena kehebatan manusia, dan bukan karena kebaikan manusia,
dan bukan karena siapa diri kita, tetapi hidup kita itu sepenuhnya hanya bergantung pada Tuhan. Hidup kita hanya sepenuhnya bergantung pada kemurahan Allah. Jadi tidak ada yang kita banggakan, tidak ada yang kita bisa sombongkan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi sama seperti Maria yang saat itu menerima kasih karunia Allah yang besar dalam kehidupannya, dan ia mengimani bahwa perbuatan Tuhan dengan menjadi hamba Tuhan yang sejati. Ia menerimanya dengan percaya sebulat hati. Ia dengan segala kehidupannya dan memberi dirinya untuk dipakai oleh Tuhan, menyatakan rancangan Tuhan yang besar lewat hidup Maria untuk mengandung. Dan inilah yang kita dapat melihat dari peran Maria yang sangat besar. Tentunya ini yang perlu kita renungkan sebagai orang percaya, bahwa di mana Maria ia tetap mengimani dengan sikap iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, hingga ia dapat mengerjakan perbuatan Allah yang besar dalam hidupnya. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya manusia tidak hanya dapat bertemu Tuhan dalam kemalangannya, tetapi sebaliknya Allah bersedia menerima manusia untuk memberitakan atau untuk memberikan damai sejahtera yang sempurna bagi manusia. Jadi sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, tentunya bukan hanya secara pribadi kita diberi damai sejahtera yang sempurna, tetapi tentunya bagi semua manusia pada umumnya. Jadi damai sejahtera Allah tentunya bagi setiap manusia yang berkenan kepadanya, itu sebab percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita renungkan pertanyaan ini bagi kita. Sungguhkah kita yang menyambut Natal pada malam hari ini, bahkan kita semua yang hadir menyambut Natal ini dengan sikap iman yang sungguh-sungguhkah kita sebagai orang percaya di dalam menyambut Natal? Ataukah kita masih bertanya dan ragu dengan menyalahkan lingkungan, bahkan menyalahkan keluarga kita, sehingga hidup saya tidak berubah, dan setiap kali hanya menyambut Natal tetapi saya merasa tidak ada sukacita di dalam hidupku, tidak ada sukacita di tengah-tengah keluarga. Apakah kita masih bertanya-tanya dengan ragu dan masih menyalahkan kehidupan kita yang tidak berubah? Marilah kita dengan sikap iman yang teguh untuk bagaimana kita menyambut malam Natal ini, atau menyambut kelahiran Yesus Kristus yang dengan sukacita dan damai sejahtera. Karena akhirnya akan berakibat bahwa apabila kita menyalahkan segala sesuatu, itu akan berakibat pada hidup dalam ketidakpercayaan seperti orang Nazaret. Mereka menolak Yesus sendiri, dan Yesus itu adalah di kampungnya sendiri, dan orang-orangnya malah menolak dia. Dan marilah kita jangan menyalahkan siapa-siapa. Kita tetap dengan sikap iman yang teguh di dalam menyambut Natal ini. Karena dengan itulah kita dapat mengalami damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya dapat kita melihat bahwa Maria, Yusuf, Elizabeth, dan juga Zakaria merupakan orang-orang yang masih percaya karena Tuhan, percaya karena kasih Tuhan bagi keselamatan manusia. Jadi mereka lah orang-orang yang pada saat itu di dalam daerahnya sendiri, mereka lah orang-orang yang masih percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang membawa keselamatan. Karena itu Maria tidak berhenti dengan perkataan aku ini hamba Tuhan, tetapi juga dengan segenap hati mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, dipakai bagi rencana Tuhan. Itulah yang terus diungkapkan oleh Maria. Dia
berlalu dia mau mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Usia Maria memang masih muda. Bila kita melihat saat itu, dia mengatakan bahwa aku belum bersuami. Tentunya ia masih muda, dan kita dapat melihat bahwa di sana bahwa Tuhan juga menggunakan masa mudanya Maria untuk karya keselamatan ini. Dan kita dapat melihat juga Elizabeth yang sudah berumur dan mandul. Apabila kita melihat di sana bahwa tentunya ketika kita bisa merenungkan ya, di mana ketika Maria Elizabeth yang sudah berumur dan mandul itu kira-kira 35 tahun ke atas. Jadi kita dapat melihat di sana bahwa ia juga diberkati untuk melayani Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya untuk mengerjakan rencana Tuhan di dalam hidup kita, Tuhan tidak memandang usia kita. Kita dapat melihat Maria yang masih muda dipakai oleh Tuhan, Elizabeth dan juga sudah tua dan berumur, tetapi dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan karya penyertaannya. Inilah yang perlu kita lihat, bahwa Tuhan tidak memandang siapa kita, usia kita, bahkan untuk itu kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang masih diberi kesempatan untuk hidup dan terus menikmati kebaikan Tuhan sampai dengan saat ini. Tentunya ingat baik-baik bahwa untuk bagaimana kita sebagai orang percaya untuk mempersembahkan, dan ingat baik-baik supaya kita mempersembahkan masa muda kita, masa tua kita, bahkan masa anak-anak kita, hanya untuk dipakai bagi rencana Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk yang sebentar lagi akan menerima pernikahan siri, juga marilah kita semua siapkan hidupmu dan berkomitmenlah di hadapan Tuhan untuk dipakai Tuhan dalam rencananya. Karena ketika engkau sudah diteguhkan, tentunya engkau sudah siap untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beri hidup kita sepenuhnya untuk melayani Tuhan dengan cara mempersembahkan waktu kita bagi Tuhan, mempersembahkan tenaga kita bagi Tuhan, mempersembahkan pikiran kita bagi Tuhan, harta kita bagi Tuhan, keluarga kita bagi Tuhan. Jika saudara kita yang diberkati melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, semoga itu menjadi suatu contoh di dalam setiap kehidupan kita, supaya tidak ada yang mustahil, sebab Tuhan selalu memberkati kita dengan perkara yang luar biasa di dalam melayani Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dengan merayakan Natal, maka kita dapat menjadi pembawa damai bagi sesama kita. Dengan merayakan Natal, kita bisa menjadi menciptakan suasana sukacita di tengah-tengah keluarga. Bahkan dengan merayakan Natal, kita bisa merenungkan kasih Allah yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tentunya Tuhanlah sumber damai sejahtera bagi kita. Karena itu, selamat menyambut Natal, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah kita menyertai kita semua. Amin.